Terima kasih telah mengklik video ini. Belajar bareng yuk. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai mengolah data statistik. Di sini kakak sudah sediakan data statistiknya. Nah, kumpulan bilangan ini membentuk suatu persegi ya. Untuk mengolah ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu dulu data terendah dan tertingginya. Kakak sudah beri tanda merah, warnanya beda ya di situ di datanya. Di data ini nilai terendahnya itu 16, nilai tertingginya 65. Nah, untuk mengetahui total data karena kumpulan bilangan ini datanya berbentuk persegi, udah tinggal kali aja panjang kali lebar. Karena dia punya panjangnya 8 dan lebarnya 10, berarti 8 kali 10 80. Berarti total data ini tuh ada 80. Nah, kita udah tahu total data nilai tertinggi dan terendah, maka kita akan masukkan ke langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. Oke, dari data tersebut kenapa sih perlu disusun daftar tabel distribusi frekuensinya? Iya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, lebih menarik, lebih mudah dimengerti, dan lebih jelas. Makanya kita perlu susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti penyajian datanya bisa kita sajikan dalam bentuk grafik juga, histogram, OGIF. Nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya itu kan ada 4 langkah. Langkah pertama, kita harus cari tahu jangkauan datanya. Jangkauan itu punya rumus, data tertinggi dikurangi data terendah. Maka 65 dikurangi 16 sama dengan 49. Kemudian kita yang step 2, mencari banyak interval kelas. Nah, banyak interval kelas pun ada rumusnya ya. Di sini K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya itu banyak total data, tadi ada 80. Nah, setelah kita masukkan ke total datanya 80, dicari pakai kalkulator ya, menghasilkan 7,28. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan pembulatan ke atas. Jadi 7,28 kalau dibulatkan ke atas itu menghasilkan 8. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas juga punya rumus. C sama dengan J per K. J itu jangkauan, K itu tadi ya, yang interval kelasnya yang 8. Berarti 49 bagi 8 menghasilkan nilai 6,12. Karena harus dibulatkan ke atas, berarti hasil pembulatannya 7. Nah, yang terakhir, langkah terakhir, pilih batas kelas bawah pertama. Nah, batas kelas bawah pertamanya itu di sini kakak menentukan 14. Karena kan dia punya panjang kelasnya itu kan 7. Jadi 14 dihitung ya. 14 kalau punya panjang kelas 7 berarti batas kelas atasnya itu kan 20. Nah, di sini dia. Aku udah buat tabelnya nih. Di sini kita mulai dari 14 karena panjang kelasnya 7 berarti batas kelas bawahnya yang interval pertama itu 20. Kemudian nanti tinggal diteruskan aja 21 terus ditambah 6 27, 28 tambah 6 34, 35 ditambah 6 41 dan seterusnya. Nah, di sini yang kakak beri tanda merah ini namanya interval kelas. Interval kelas pertama ya. Di sini interval kelasnya kan totalnya ada 8, makanya ada 8 interval kelas nih, ada 8 baris. Kemudian yang kakak beri warna hijau itu namanya batas bawah. Jadi batas yang kita tulis terlebih dahulu itu batas bawah, kemudian yang sebelahnya warna coklat di situ namanya batas atas. Kemudian ini kakak coba paste kelas interval pertama kan dari 14 sampai 20. Kalau kita mau cari tepi bawah berarti batas kelas bawah dikurangi 0,5. Berarti nilai tepi bawahnya 13,5. Kalau mau cari kelas atas, maksudnya tepi atas, berarti batas atasnya dijumlahkan dengan 0,5. Jadi 20,5 ini meninjau kelas interval pertama ya. 14 sampai 20. Nah, untuk tahu panjang kelasnya berapa itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya kan 20,5 dikurangi 13,5, panjang kelasnya 7 sesuai dengan yang telah kita tentukan di awal ya. Nah, kita udah tahu nih cara menentukan tepi kelas, tepi bawah, tepi atas. Terus kita akan langsung eksekusi ya penyajian datanya. Tabelnya udah kakak copy di sini. Nah, penyajian data yang pertama itu dalam bentuk histogram. Dalam bentuk histogram ini merupakan penyajian, kurang y di sini maaf.
merupakan penyajian data kelompok dalam bentuk grafik. Pada sumbu X digunakan untuk interval dan sumbu Y digunakan untuk frekuensi. Nah, ini kan frekuensi nih. Tadi pas di tabel kita udah menentukan di data mentah tadi kita mendata angka dalam rentang 14 sampai 20 itu ada berapa. Ternyata frekuensinya itu ada 16. Nah, ini udah kita data semua nih. Ada 16, 21, 24, 12 sesuai dengan kelas intervalnya ya. Data frekuensinya udah ada. Kemudian kakak cari itu frekuensi kumulatif kurang dari A, itu buat nanti, bukan buat histogram. Kalau di histogram kita cuma ambil data intervalnya itu dari mulai tepi bawah kelas interval pertama dan berakhir di tepi atas kelas interval terakhir. Tepi atas kelas interval terakhir kan 69,5. Nanti kita tinggal hubungkan aja tuh. Ternyata dari tepi kelas bawah 13,5, tepi atasnya 20,5 di interval pertama itu frekuensinya 16. Nah, kita buat grafik dia seperti diagram batang seperti ini ya. Ini namanya histogram. Jadi di sumbu X-nya itu sebagai interval, sumbu Y-nya itu sebagai keterangan frekuensi. Nah, interval ini diisi oleh tepi bawah kelas interval pertama sampai tepi atas kelas interval terakhir, kayak gitu ya. Gampang. Terus yang kedua poligon. Nah, poligon ini jika tadi kan ada titik-titik tengah tuh di histogram kelihatan kan nih. Ada titik tengahnya. Nah, jika titik-titik tengah pada bagian atas tiap histogram saling dihubungkan dengan garis, maka akan diperoleh suatu diagram yang bentuknya menyerupai poligon. Nih dia untuk poligonnya. Maaf, ini grafiknya harusnya tidak yang garis merahnya itu harusnya lebih tajam maksudnya. Ini malah agak smooth jadi kesannya kayak ogif padahal bukan. Nah, ini dia. Nah, poligon juga bisa dibuat untuk menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari maupun kurang dari. Nanti kita ninjaunya pas ogif aja ya. Ogif sama poligon itu sebetulnya hampir sama, cuma ogif dalam bentuk yang lebih halus gitu. Kalau poligon karena dia menghubungkan antara titik ya, jadi cara menghubungkannya itu garisnya tidak halus awalnya, lebih ke garis lurus kayak yang patah-patah gitu. Nah, kalau yang lebih halusnya dinamakan ogif. Nah, ini kita yang tipe pertama dulu ya, tipe poligon frekuensi di gambar ini. Jadi yang sumbu Y-nya itu sebagai frekuensinya, sumbu X-nya sebagai kelas intervalnya. Sama kayak tadi. Kelas interval diisi oleh tepi bawah kelas interval pertama dan berakhir di tepi atas kelas interval terakhir. Cuma yang membedakan kita ambil garis putus-putusnya itu di bagian titik tengahnya, rentang titik tengahnya. Kelihatan ya di tengah-tengah tuh narik garisnya. Di tengah-tengah rentang kelas interval. Kalau tadi bedanya sama poligon, dia ujung sama ujung tuh dihubungkan, kemudian kayak membentuk kayak diagram batang yang saling nempel gitu loh. Kalau ini enggak, ini ambil titik tengahnya. Kebayang ya? Nah, ini selesai kita bahas poligon. Kemudian kita ke ogif. Ogif itu kayak, nah ini bakal kita cari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Tadi di tabel di awal kita udah cari sih. Di bentuk grafiknya ada ogif positif, ogif negatif. Nah, ogif definisinya jika garis yang menghubungkan poligon frekuensi kumulatif diubah menjadi lebih halus atau mulus kan, maka akan terbentuk ogif. Nah, ogif ada dua jenis. Ogif yang menyerupai poligon frekuensi kumulatif kurang dari disebut ogif positif. Dia nilainya itu terus naik, makanya dinamakan ogif positif. Kalau ogif yang menyerupai poligon frekuensi kumulatif lebih dari disebut ogif negatif karena nilainya selalu turun. Nih, kakak udah gambarin tuh grafiknya. Jadi kita menghubungkan, kalau tadi si poligon ambilnya dari titik tengah, kalau ini bisa kita ambil dari ininya, dari batas-batas ujungnya aja nggak apa-apa. Nah, frekuensi kurang darinya gampang dicarinya ya. Kurang darinya mulai dari tepi bawah kelas interval pertama. Kurang dari sama dengan 13,5
5, berarti 0 kan, nggak ada nilainya di interval pertama yang nilainya kurang dari 13,5. Tapi kalau nilainya yang kurang dari sama dengan 20,5 itu ada senilai sebanyak 16. Itu patokannya dari frekuensi ini, frekuensi yang kita udah buat. Nah, kita data dulu masing-masing tepi bawahnya. Ini kan nilai tepi bawah, kemudian ditutup dari tepi bawah kelas interval pertama diteruskan sama tepi kelas bawah yang di interval kedua, interval ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ditutup sama kelas interval tepi atas kelas interval terakhir nih, 69,5. Ini yang kurang dari, kemudian yang samping yang lebih dari. Nanti kita tinggal masukkan ke bentuk grafik OGIF yang di sini nih. Nah, kelihatan ya kalau OGIF positif itu naik terus tuh yang warna ungu kurvanya. Kalau yang negatif itu turun terus kayak gitu. Oke, selesai pembelajaran kali ini. Jadi tadi kita udah belajar cara mengolah data statistik. Yang hal pertama kita lakukan adalah mendaftar ya. Membuat tabel daftar distribusi frekuensi. Kemudian dari sana nanti kita udah jadi tabelnya bisa dibentuk ke dalam 3 penyajian data, histogram, poligon, dan OGIF. Oke, semoga bermanfaat. Selamat kalian telah menambah ilmu baru hari ini. Dan terima kasih.